Selamat pagi anak-anak, kita sampai di bab terakhir yaitu adalah kesetimbangan kimia. Nah, kalian mengenal di dalam reaksi ada reaksi irreversibel dan reaksi reversibel. Reaksi irreversibel seperti apa ya? Reaksi irreversibel itu reaksi tidak dapat balik. Ya, reaksi pembentukan produk tidak dapat membentuk reaktan ya, atau namanya adalah reaksi berkesudahan. Contoh misalnya kita punya HCl ditambah NaOH, sudah terbentuk NaCl ditambah H2O. Selesai kalau sudah terbentuk NaCl ditambah H2O. Sedangkan kalau reaksi reversibel, reaksi dapat balik atau reaksi dua arah, reaksi yang membentuk produk yang terbentuk dapat membentuk reaktan lagi. Jadi reaksi ini kalau sudah terbentuk produk bisa kembali ke reaksi asal. Contohnya ini ada I2 ditambah H2 ya, menjadi H2HI. Nah, nanti dalam reaksi kalau sudah terbentuk 2HI, reaksi bisa dapat balik menjadi reaksi I2 ditambah H2 lagi. Ya. Jadi reaksi yang berlangsung dua arah. Ya. Contoh dalam reaksi kesetimbangan yaitu misalnya di sini reaksi bolak-balik pada ruang tertutup yang bersifat dinamis. Ya. Reaksi membentuk produk juga bisa membentuk reaktan. Nah, sedangkan zat-zat yang bereaksi dan hasil reaksi tidak ada yang meninggalkan sistem, sehingga reaksi berlangsung terus-menerus dalam dua arah dengan laju yang sama atau kecepatan reaksi yang sama. Nah, kesetimbangan dinamis adalah ketika laju pembentukan produk dan laju kembalinya reaktan sama dan terjadi secara terus-menerus serta konsentrasi pereaksi dan hasil reaksi tidak berubah. Ya, jadi contohnya ini. Kalau ada reaksi N2 ditambah 3H2 terbentuk 2NH3. Nah, kalau sudah terbentuk 2NH3, dia bisa kembali ke N2 ditambah 3H2. H2 ditambah I2 terbentuk HI. Ini 2HI. CaCO3 terbentuk CaO ditambah CO2. N2O menjadi 2NO2. Nah, arah panahnya bolak-balik atau berlangsung dalam dua arah. Reaksi tidak berubah lagi dengan berjalannya waktu, di mana reaksi berlangsung terus-menerus dengan laju reaksi ke kanan, ya, pembentukan produk sama dengan laju reaksi ke kiri. Nah, di sini ya. Jadi dalam grafik konsentrasi kalau ada reaksi A, seiring berjalannya waktu, ya berbentuk jadi B dan sebaliknya. Tetapan kesetimbangan atau K. Hukum kesetimbangan menyatakan bahwa dalam keadaan setimbang, hasil kali konsentrasi zat-zat hasil reaksi dipangkatkan koefisiennya terhadap hasil kali konsentrasi zat-zat reaksi dipangkatkan koefisiennya adalah tetap. Nah, persamaan tetapan kesetimbangannya atau KC untuk reaksi A ditambah B dengan koefisien A-nya A, koefisien B-nya B menjadi C ditambah D. Ya, harganya KC sama dengan C pangkat C dikalikan konsentrasi D pangkat D dibagi A pangkat A konsentrasi B pangkat B. Ya, kesetimbangan homogen. Ada dua macam kesetimbangan yaitu homogen dan heterogen. Yang homogen jika fasenya sama. Contoh ini SO2 ditambah O2 menjadi SO3. Fasenya bereaksi SO2 gas, O2-nya juga gas, terbentuknya SO3 juga gas. Ya, jadi reaksi kesetimbangan itu
yang diperhitungkan di sini adalah yang berwujud gas. K-nya sama dengan konsentrasi SO3 pangkat 2, ya, karena ini koefisiennya 2, dibagi dengan SO2 pangkat 2 kali konsentrasi O2. Kalau heterogen, fasenya itu berbeda. Misalnya CaCO3 menjadi CaO ditambah CO2, reaksinya kesetimbangan. K-nya sama dengan CO2 saja. Kenapa? Catatan di sini ya, yang diperhitungkan itu yang berwujud gas. Sedangkan yang berwujud larutan, ya, larutan yang mempengaruhi K. Jadi yang mempengaruhi, saya ulang, yang mempengaruhi K itu adalah yang berwujud gas dan larutan. Sedangkan yang berwujud padat itu tidak berpengaruh atau tidak dihitung. Pada kesetimbangan, konsentrasi yang digunakan adalah konsentrasi zat dalam keadaan setimbang. Ya. Nilai K jika reaksi dibalik, ya, K itu sama dengan K awal. Jika reaksi dibagi N, K-nya sama dengan akar NK. Jika reaksi dikali N, K-nya sama dengan K pangkat N. Contoh di sini 2SO2 ditambah O2, 2SO3, K-nya sama dengan 4. Maka untuk reaksi 2SO3 menjadi 2SO2 ditambah O2, K-nya sama dengan 1/4. SO2 ditambah setengah O2, SO3-nya, K sama dengan 2. Persamaan tetapan kesetimbangan dan tekanan gas atau Kp untuk reaksi. Misalnya tadi adalah A ditambah B, konsentrasinya adalah A dan B, menjadi C plus D, koefisiennya C, D, Kp sama dengan P, C, pangkat C, P, D, pangkat D, P ini adalah tekanan, dibagi PA, pangkat A, PB, pangkat B. Tekanan parsial gas yaitu tekanan parsial sama dengan mol zat dibagi mol total dikalikan tekanan total. Jadi kalau ada N2O4, reaksi kesetimbangan menjadi NO2. Dalam suatu ruang dengan tekanan 5 atmosfer, terdapat 2 mol gas N2O4 dan 3 mol gas NO2. Tentukan tekanan parsialnya. Nah, kesetimbangan disosiasi dan derajat disosiasi. Derajat disosiasi sama dengan jumlah mol zat yang terurai dikurangi jumlah mol zat mula-mula. Ini contoh N2O4 menjadi 2NO2. Dalam ruang 1 liter terdapat 2 mol gas N2O4. Setelah beberapa saat terbentuk 0,2 mol gas NO2. Derajat disosiasinya berapa? Nah, sini ya. Dalam ruang tertutup, 2 mol A dan 3 mol B yang bereaksi membentuk reaksi bolak-balik 3A2 ditambah 2B2, reaksi kesetimbangan 2A3B2. Pada kesetimbangan tercapai zat A telah bereaksi sebanyak 1 mol. Tentukan komposisi masing-masing zat pada keadaan setimbang. Nah, caranya gimana? Buat di situ reaksi 3A2 ditambah 2B2 menjadi A3B2. Diingat ya, reaksi harus setara. Nah, mula-mula A2-nya 2 mol. Ya, B2
Ini, jadi reaksi kalian tuliskan 3A2 ditambah 2B2 menjadi A3B2. Ingat, reaksi harus setara. Mula-mula, jadi kita tuliskan dalam reaksi pembatas, berarti di sini A2-nya 2 mol, B2-nya 3 mol ya. Mula-mula A3B2-nya belum terbentuk. Nah, setelah bereaksi, A2-nya 1 mol yang bereaksi, B-nya 0,66 mol. Sehingga di A3B2 yang terbentuk adalah 0,66 mol. Dalam keadaan setimbang berarti yang tersisa di sini 1 mol A2, 2,34 mol B2, A3B2-nya 0,66 mol. Sehingga komposisi zat sama dengan mol zat dibagi mol total kali 100%. Ya. Jadi ini untuk mengerjakan reaksi kesetimbangan, kalian harus buat reaksi pembatas. Asas lekate lihat ya. Jika reaksi kimia yang setimbang menerima perubahan keadaan atau menerima aksi dari luar, reaksi tersebut akan menuju pada kesetimbangan baru dengan suatu pergeseran tertentu untuk mengatasi perubahan yang diterima atau melakukan reaksi sebagai respon terhadap perubahan yang diterima. Faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah kesetimbangan. Faktor yang pertama adalah perubahan konsentrasi, kemudian perubahan suhu, perubahan tekanan, dan perubahan volume. Sekarang konsentrasi. Jika konsentrasi salah satu zat ditambah, maka sistem akan bergeser dari arah zat tersebut. Ya. Kemudian jika konsentrasi salah satu zat dikurangi, maka sistem akan bergeser ke arah zat tersebut. Ya. Jadi N2 contohnya ditambah 3H2 dalam kesetimbangan menjadi 2NH3, delta H-nya negatif 92 kJ. Aksi yang diberikan jika gas N2-nya ditambah, reaksi akan bergeser kemana? Akan bergeser ke kanan. Ya, produknya nanti akan bertambah. Jika N2-nya dikurangi, reaksi bergeser ke arah kiri atau produk berubah menjadi reaktan. Ya. Jika gas H2-nya diperbesar atau ditambah, reaksi bergeser ke arah kanan atau ke arah produk, sehingga produknya bertambah. Gas H2 dikurangi, reaksi bergeser ke arah kiri, dan seterusnya. Ya. Kalau suhu, jika suhu dinaikkan, maka reaksi akan bergeser ke arah reaksi yang bersifat endoterm. Ya, yang delta H-nya positif. Sebaliknya, bila suhu reaksi diturunkan, maka reaksi akan bergeser ke arah reaksi yang bersifat endoterm. Nah, contoh di sini N2 ditambah 3H2 menjadi 2NH3, delta H-nya negatif 92 kJ. Berarti ini reaksinya ada reaksi eksoterm. Perubahan entalpi bertanda negatif artinya reaksi pembentukan gas amonia ini merupakan reaksi eksoterm. Maka reaksi sebaliknya, reaksi ke kiri, penguraian gas amonia menjadi gas nitrogen dan gas hidrogen merupakan reaksi endoterm. Bila aksi yang diberikan suhu dinaikkan, arah pergeserannya ke kiri, produk berubah menjadi reaktan. Kalau suhu diturunkan, berarti bisa reaksi ke kanan. Ya,
Jadi kalau diturunkan, reaksi bergeser ke arah reaksi eksoterm. Tekanan dan volume. Jika tekanan sistem diperbesar, volumenya diperkecil, maka keseimbangan akan bergeser ke arah ruas yang mempunyai koefisien yang lebih kecil. Jika tekanan sistem diperkecil, volume diperbesar, maka keseimbangan akan bergeser ke arah ruas yang mempunyai koefisien lebih besar. Jadi ini kebalikannya. Perlu diingat berarti di sini reaksi harus setimbang atau reaksi harus setara. Kalau belum setara harus disetarakan dulu. Nah, di sini N2 ditambah 3H2 menjadi 2NH3. Ini reaksi sudah setara. Delta hanya negatif 92 kJ. Total reaksi, koefisien reaksi, ya, di kiri N2-nya 1, H2-nya 3. Berarti total koefisien reaktan kiri, ya, 1 ditambah 3. Jadi 4. Sedangkan yang ke kanan, itu ya, yang ke kanan NH3-nya 2. Jika suhu dinaikkan, reaksi akan bergeser ke kiri. Jika suhu diturunkan, reaksi akan bertambah. Ya. Jadi misalnya di sini ya, Fe3 plus ditambah SCN min itu terbentuk FeSCN2 plus. Fe kuning, ya, Fe3 plus, SCN min itu tidak berwarna, sedangkan FeSCN2 plus itu kuning tua. Tentukan arah keseimbangan jika Fe3 plusnya ditambah. Ini reaksi harus setara dulu, ini sudah setara ya. Jadi reaksinya ke kanan atau ke kiri. Kalian coba ya. SCN min ditambah reaksi bergeser ke kanan atau ke kiri. Nah, jadi di sini Fe3 plusnya kalau ditambah reaksi bergeser ke arah kanan. Sedangkan SCN min ditambah reaksi bergeser ke arah kanan juga. FeSCN2 plus ditambah bergeser ke kiri. Kalau diencerkan reaksi bergeser ke arah kiri. Ya, jadi untuk kesetimbangan kimia sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan ke berikutnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.